Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Tadi kita berbicara mengenai sisi hukumnya, sekarang kita berbicara apakah kemudian memang kasus ini ditarik-tarik ke ranah politis. Saya ke Bang Lecumanan, karena rekan Anda yang kemudian ramai mengabarkan gitu ya kepada publik, ini ada kaitannya dengan salah satu partai, bahkan partainya saya sebutkan, karena partainya sudah mengeluarkan rilis secara resmi, Partai Demokrat sudah membantah begitu. Ya kalau saya kira kami tidak masuk ya ke ranah itu ya, karena terkait dengan ada nama-nama yang mungkin ada kata biru itu saya sendiri belum mention itu apa maknanya. Cuman yang saya tahu Pak Roy itu sering pakai baju biru, itu yang saya tahu. Yang bisa saya sampaikan mungkin Pak Roy sering beberapa kali saya lihat di di Google ya, sering menggunakan baju biru, itu yang saya tahu. Jadi konteksnya ke sana? Kalau kami konteksnya ke sana. Kalau yang pakai baju biru ya artinya Pak Roy, menurut saya ya. Oke, karena gitu. publik kemudian bertanya-tanya, karena ada pernyataan dari Pak Jokowi sebelumnya, gitu ya. Ada orang-orang tertentu, orang yang berkuasa, yang kemudian menjadi dalang dalam kisruh ini. Ya, artinya kami nggak masuk ke wilayah Pak Jokowi karena Pak Jokowi ada kuasanya. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kuasanya. Kan Oke, baik. Saya ingin konfirmasi mengenai itu. Yang berbaju biru. Oh, jadi kalau dari Pak Jokowi ada berkomentar terkait hal ini? Beliau mengkonfirmasi bahwa ini tidak hanya sekedar upaya hukum, tapi juga ada gerakan politik yang berhubungan antara persoalan ijazah dengan pemakzulan. Tapi beliau sendiri tidak pernah menyebut nama dan segala macamnya gitu ya. Jadi lebih kurang pembahasan kita adalah sebenarnya ini masalah sederhana. Ijazah ini kan sederhana sekali, untuk menguji kasusnya juga sederhana. Remeh-temeh. Kenapa sih begitu bergulir, tidak berhenti gitu ya? Ya karena memang ada spektrum politik dan sangat wajar karena bagaimanapun kan beliau juga seorang tokoh politik ya, tokoh bangsa, jadi dan kebetulan juga keluarganya juga masih ada di pemerintahan, jadi mungkin ada beberapa gerakan di situ. Tapi buat kami, kalau kami kan memang sebagai kuasa hukum murni hanya hukumnya saja, ya kami tidak masuk ke arena politik. Sekalipun apa yang kami pernah alami waktu itu 2 tahun yang lalu, ada satu yang tidak biasa waktu gugatan diajukan TPUA. Itu kan pada saat diputus di PN banding ke tingkat banding ya. Nah biasanya tuh namanya lawyer itu selalu kasasi. Tapi aneh waktu itu dia berhenti, tidak kasasi. Padahal waktu itu, saya waktu itu duga-duga kami, kenapa tidak kasasi? Karena pilpres sudah selesai. Karena biasanya setiap lawyer pasti kasasi gitu ya. Itu satu fakta ya. Nah lalu sehingga kami melihat, memang ini juga ada irisannya nih dengan pilpres. Ini yang kita alami fakta langsung saat itu gitu ya. Sampai di situ. Tapi untuk yang sekarang kami tidak melihat apakah ini politik atau tidak, sekalipun untuk misalnya ada beberapa ahli, ini kami soroti juga dan kami laporkan ke Pak Jokowi karena di satu sisi mengklaim sebagai ahli, ya, tapi di sisi lain juga dia bicara soal pemakzulan Pak Wapres gitu ya. Sehingga sebenarnya kan seorang ahli itu kan yang benar di persidangan itu adalah dia meneliti, membuat pendapat dan tidak berpendapat di muka umum, nanti dia sampaikan di sidang. Ini beberapa yang menurut kami ini tidak biasa gitu. Oke, tidak biasa, kuat diduga, patut diduga ada beririsan juga dengan Pilpres, kira-kira arahnya ke sana begitu ya. Ada wangi-wangi politik di sana. Bang Al-Katiri, artinya upaya yang dilakukan Dr. Tifa, Roy Suryo, CS, ini juga ada wangi-wangi politik arahnya ke sana? Tidak ada. Kalau yang saya tahu Dr. Tifa dan sebagainya nggak ada. Dia peneliti murni. Jadi makanya dia itu kan ahli di bidangnya. Ya kan? Jadi dia tidak ada, bahkan kami sebagai lawyer ini nggak pernah kami berhubungan dengan partai politik, nggak pernah. Dan juga biru-biru ini kan biru-biru kan sekarang di kubu sana semua faktanya kan. Nah ini kan berarti kan internal mereka sendiri kan biru semua di sana sekarang kan, ya kan, kecuali oranye dan sebagainya apa. Nah, itu pun di sana, ya kan, merah ya jelas. Biru ini jadi bingung kan, ada 3 biru di sini kan. Oke, nah tadi saya mau nanggapi beliau sebelum ke sana ya Bang ya. Beliau katakan bahwa seolah-olah yang dilaporkan ini bukan pencemaran nama baik dan sebagainya karena ada 24 poin apa itu item dan sebagainya. Itu link itu barang bukti, bukan deliknya. Bahkan undang-undang IT itu barang bukti tambahan yang masuk ke 184. Tadinya 5 sekarang 6 ada barang bukti. Jadi bukan peristiwanya ya pencemaran nama baik, itu tidak boleh seharusnya dilaporkan sebelum inkrah itu. Nah, kemudian tadi yang masalah dihentikan penyelidikan dan sebagainya itu kan kita uji, kita ngajukan gelar khusus itu menguji
menguji buktinya kita diundang kan? Berarti kan belum selesai. Kalau selesai kan kita nggak diundang. Kita diundang, kita gelar perkara. Nah, sebenarnya gelar perkara itu mengenai prosedur ini hukumnya. Tapi malah dijawab masalah, oh buktinya bukti sekunder, jadi nggak bisa. Saya jadi bingung kok malah bukti. Biasanya pembuktian itu di pengadilan. Makanya kami belum terima itu putusan dari gelar perkara itu. Kemudian sekarang begini, namanya pembuktian fisik dari satu benda itu kan visual, bukan audio. Kita selama ini kan disajikan audio. Katanya UGM begini, katanya ini begini. Ya kan? Contohnya orang nggak punya SIM ya. Orang polisi, ada orang ditanya, ada SIM nggak? Anda punya SIM nggak? Punya. Mana? Tanyakan yang buat SIM-nya. Kan nggak lucu. Seharusnya tunjukkan. Masa disuruh nanyain, suruh obrak-abrik tabulasi istilahnya, IT-nya polisi. Ini kan pembuktian visual bukan audio, kecuali suara. Oke. Katanya. Belum. Saya belum selesai, Mbak. Ada sedikit ya. Yang menarik laporan ini sekarang dijadikan satu, Mbak. Laporan Jokowi pencemaran nama baik, delik aduan dicampur dengan teman-teman 5 ini. Pradi 5 Bersatu ini dan 2 beberapa sudah tahu orang diri, lain. mengundurkan diri, udah tahu resikonya. Jadi mundur, tinggal 3. Nah 3 ini pemberani menurut saya. Tinggal 3 ini, ya kan? Itu laporannya tadi disebut 160 dan sebagainya. Itu 160 itu dulu sebelum ada putusan MK itu delik formil. Delik formil itu baru ngomong aja, bakar ini itu ditangkap. Sekarang enggak. Apa yang diomongkan harus ada yang melakukan tindak pidana itu. Contohnya bakar rumah ini, sudah ada yang bakar. Pukul itu sudah ada. Ini tidak ada. Yang kedua, 28 ayat 2. 28 ayat 2 itu dulunya itu SARA. SARA itu suku, agama, ras, antar golongan. Antar golongan tidak ada lagi sekarang. Dulu orang-orang banyak masuk dari antar golongan ini, pasal karet. Sekarang itu apa? Masalah etnis, suku, agama. Nggak ada masalah surat. Kok diterima sama polisi? Yang terakhir yang menarik, pasal 28 ayat 3. Itu masalah kebohongan. Kebohongan yang menimbulkan keributan. Keributan dulu itu di medsos. Sekarang di undang-undang itu sendiri 124 yang dimaksud keributan itu fisik. Kayak di satu pasar ada orang lihat ada kebakaran, Baik. orang pada lari, fisik. Nah, dan juga kami selalu menggaungkan Bang Hosinuddin, saya katakan kalau pasal ini diterapkan, penyidik harus ada ijazah di depan meja itu. Kalau kami dikatakan kebohongan. Apa yang terjadi? Saya lihat di drop pasal itu, Mbak. Ini kayaknya sudah mau dibelokin. Dibelokin ke Maksudnya dibelokin bukan masalah ijazah lagi nanti. Oke. Dengan memunculkan figur-figur baru ini. Oke, baik. Kita konfirmasi langsung, Bang Lecumanan. Terima kasih. Ya itu kan pemahaman sesat itu, Kanda. Artinya gini, yang kami laporkan adalah faktanya bahwa Pak Roy itu setiap hari dugaan saya itu terus menyebarkan bahwa ijazah ini palsu. Sudah ada putusan Puslepor bahwa ijazah itu asli. Jadi artinya jangan lagi membuat masyarakat jadi bias. Nah sekarang kita di sini di studio ini juga diarahkan bahwa ijazah itu adalah palsu. Loh sementara pihak Bareskrim telah menghentikan laporan TPUA, itu yang pertama. Yang kedua keputusan dari Puslepor itu adalah asli. Kalau sudah dinyatakan asli kemudian kita harus percaya yang mana ini? Masa kita nggak percaya sama kepolisian yang diberikan hak konstitusi oleh negara? Kan gitu. Masa kita harus percaya kepada teman-teman ini? Yang menurut saya udah something wrong ini gitu loh. Ya, Pengadilan aja Pak, Begini bagusnya. ya, bukan. Jadi nggak usah dibulak-balik, diputar-putar. Yang kami tanyakan, Di depan bisa kita nggak ini Anda sudah ada bisa nggak pengadilan. dikatakan ijazah asli sebentar. udah disita. Ini negara hukum. Faktanya ijazah asli udah disita. Iya. Ya artinya Masa nggak Presiden percaya sama Jokowi itu polisi? telah menyerahkan kepada negara Kalau gitu percaya loh. percaya Jangan sama dibuat saya, sesat Pak Alkatiri. Bisa nggak dia Waduh, menunjukkan kacau nih. perbuatan pidananya Iya. dari 3 pasal itu? Apa Ya yang ini. dilakukan? Ya faktanya kan sudah naik penyidikan Pak Alkatiri. Ya, Pak Alkatiri bukan. nanti Anda sarankan sebutkan. saja Anda klien yang Pak melapor. Alkatiri untuk mengikuti hukum itu saja Pak. Jangan mundur Jangan lagi kita ke merusak belakang. pemeriksaan Anda polisi bisa Pak. buktikan 3 pasal itu tindak Jangan pidananya. kita merusak pemeriksaan polisi. Jangan masuk ke materi polisi Pak. Ya, berarti Anda tidak bisa menjawab. Biarin pemirsa yang- Proses saya dari nggak mau penyidikan di polisi itu Berarti kan nggak baru bisa sekian jawab dia. persen. Terima kasih. Suatu dokumen itu dianggap sahih jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jangankan hasil dari proses laboratorium forensik,
ya hasil penyidikan pun bisa dibatalkan, ada SP3. Kita tahulah kasus Joshua Huta Barat itu juga ada proses yang keliru. Maksud kami adalah ketika kita mengkritisi sebuah proses tahapan dan prosedur, jangan dinarasikan tidak percaya polisi, keliru. Kita mengkritisi Tapi nada-nadanya objeknya ke saja. sana. Yang kedua, memang ini persoalannya sudah geser ke politik karena mereka tidak punya argumentasi dan fakta untuk bertarung secara hukum sehingga dibiaskan ke politik. Dan lucunya karakter ya tidak kesatria atau pengecut ini tidak hanya dilakukan oleh saudara Jokowi dalam proses hukum, proses politik pun begitu. Dia sebut ada orang besar tapi tidak berani sebut nama. Tadi rekan dia juga Adi Darmawan sebut, oh saya sudah Nah, pakai ini baju kan dibawa biru, ke politik begitu. lagi. Tiba-tiba dia tidak mau sebut nama. Harusnya kan fokus. Nah, kalau memang berani secara politik sebut nama. Saya bilang kalau itu Aguan Nah, sebut ini. Aguan, Antoni Salim sebut Antoni Salim. Kalau itu SBY sebut SBY. Nggak fokus. Jangan pengecut. Ini yang Ini nggak membuat fokus ini. rakyat terbelah. Kenapa? Karena narasi pembelahan itu muncul dari saudara Joko Widodo. Kenapa Baik. saudara Joko Kita Widodo disclaimer tidak ya, berfokus tiga saja nama tadi kepada ya. proses hukum? Kita disclaimer ya, 3 nama tadi ya. Karena selama ini belum pernah beredar 3 nama itu. Iya, kalau memang itu sebut saja, jangan kemudian bernarasi ada orang besar, kami menjadi merasa tertuduh. Apa tuduhan kepada kami? Seolah-olah kami ini berjuang hanya menjadi pion politik, menjalankan agenda politik orang besar. Jahat sekali tuduhan itu. Nah, ya kan? Jangan pernah mengeluarkan tuduhan kalau tidak bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan secara hukum, jangan mengalihkan tuduhan secara politik. Wajar Demokrat hari ini membuat statement resmi karena memang wibawa, marwah kehormatan Demokrat telah dicederai. Berarti Dan tidak jangan ada salahkan urusannya Demokrat. dengan pemakzulan Gibran beririsan Nah dengan itu kata Pilpres Demokrat dan terakhir. kami pun demikian. Jadi beginilah fokus. Nah kalau memang tadi persoalan sederhana, kenapa sih nggak tunjukkan saja ijazah itu secara sederhana? bukan Karena ini hak tidak Anda. pernah ditunjukkan. Itu membuat masalah ini memang tidak sederhana. Nah Menurut Anda yang kemudian menggiring ini ke politik adalah saudara Jokowi. Jokowi. Dodo. Oke, Bang Norman. Iya, jadi gini ya. Ini bapak-bapak ini kembali lagi, oh diputar-putar ke situ aja. Muter aja. Kayak gasingan. Jadi saya ingat masa lalu. Ini jangan-jangan kita bicara lagi kadrun dan kampret. Saya anggap nih kampret nih. Memperluas lagi nih Hubungannya pertarungan. apa? Iya, memperluas lagi. Ini larinya kemana Luka ini? bangsa yang Ini sudah selesai. Ya, nggak ada hubungan Jangan kasih. dibuka Ini lagi. relawan. Ini kayak Apa masalah kebetulan ini saya relawan, jadi lawyernya relawan ini? ngawur. Kalau Yang udah nggak bicara, ada turunan, kalau itu kita ini jadi negara kadrun. hukum. Nah, ini semua ini apa? Percayakan sama polisi. Ya bukan Stigma, kita. polisinya nggak kadrun, percaya. kampret, itu kan Anda yang menyakitkan. memulai. Menghormati ya. Yang tidak ada tindak pengacara pidananya, kita ya. Pak. Tindak pidananya nggak ada 3 pasal itu. Tunggu aja. Bapak tahu. Tunggu Silakan, saja jelaskan. pengadilan, Bukan tunggu tunggu. saja. Bapak Seharusnya jubir ditolak polisi ya? ini. Iya. Atau keluarganya polisi? Seharusnya Saya ditolak. lama-lama tersinggung loh kalau Anda terus mengatakan nanti akan jadi tersangka. Nanti Anda akan jadi narapidana seperti Sylvester Stallone di salah satu ini ya. Sylvester Matutina, Stallone lagi saya sebutnya. Kita dikit banyak yang ngerti Nggak, ya jangan masalah seperti gitu itu ya. Bapak ya. Karena Anda ini bicara tentang penghinaan. negara hukum. Kalau Anda bicara tentang negara hukum, Anda harus hati-hati. Iya. Setiap kata, setiap diksi itu bermakna ya. Iya. Bahkan ada pidana di dalamnya. Saya ingin mengatakan begini Mbak Elvira, saya memilih tidak memelihara demokrasi dalam slogan, tapi saya memilih untuk berani menyatakan keberanian tersebut di dalam hukum yang konstitutum atau hukum yang berlaku. Ini terlalu banyak ini ya, apa namanya fitnah. Anda tahu tidak? Kami ke Solo dan ke Jogja itu, Jadi seolah-olah antri di sini yang 500 benar ribu kita kami yang bayar salah. setiap Itu yang orang. terjadi. Hanya 1 bus. Oleh Sylvester dia katakan berbus-bus, itu saja sudah manipulasi dalam data dan fakta ya. Kami ini insya Allah orang beriman. Ya memang kami sadari di masa Pak Jokowi ini orang beriman ini kayaknya sering dianggap kadrun seperti Anda katakan tadi ya. Ya, mohon maaf saya katakan, kami datang baik-baik Pak ya Ya, ngapain untuk juga datang mendapatkan baik-baik? oh itu hak kami Oh, iya. mencari kebenaran. Ada 2 anak bangsa Haknya yang masuk Pak penjara. Jokowi pun Anda juga bukan tidak memuat. bukan Anda yang masuk penjara ya. Iya 2 anak bangsa. Anda paham? Anak Saya ba- tidak bayar, dia tidak dibayar untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kalau Hah? kalau masuk Anda penjara mungkin kesalahannya generasi kuasa dan sendiri. generasi uang. Kena bikin Ya, kesalahan. mohon maaf saya katakan, ingat baik-baik ya. Pemidanaan itu ultimum remedium, bukan utama. Kalau Anda terus ingin ya mempidanakan rakyat Anda, pertanyakan siapa Anda. Ya, Anda raja yang baik Tapi kok menghina presiden yang orang kok baik bisa? Tidak menghina ya. Melecehkan orang kan tidak bisa kan? menghina. Begitu Yang Anda katakan resikonya masuk penjara, 24 nggak bukti terima. itu Gimana hanya ini? sekedar link, bukan merupakan peristiwa pidana. Tapi Menurut Ibu mengatakan Bunda, tadi ini menurut pertemuan kita antara ini orang kuat dan orang penghinaan. lemah. Ya. Orang kuat bisa memanipulasi, bisa membuat sesuatu menjadi apapun yang dia inginkan. Dan hari ini kami adalah korban ya. Anda Korban tidak, apaan? karena Anda tidak merasakan. Korban Nanti apaan, kalau Bunda? Anda pada posisi itu baru Anda Saya tahu tanya ya. korban apaan? Oh, jelas saja korban
sopan, Pak. Sopan Kalau Anda apaan? ngomongnya harus begitu terus dilatih begitu kan? Ya. Mohon maaf saya katakan, jangan seperti itu Anda Nggak ya. ada. Jangan. Orkestrasi yang kami rasakan beberapa minggu ini akan terjadi tersangka, akan jadi narapidana. Jangan seperti itu Anda ya. Anda bicara hukum seakan Anda mengerti hukum. Anda tidak mengerti hukum ya. Ya nyata kok. Ya Anda tidak mengerti Yang hukum. diadukan itu penghinaan, Anda tidak mengerti pelecehan. hukum. Kalau Saudara Lecu mengerti Yang hukum, dia dihina tidak itu akan adalah melakukan mantan pelaporan kepada presiden saya. lagi. Dia Luar sejawat biasa. kami ya. Ingat baik-baik, saya pengacara, dia pengacara. Ketika Anda melaporkan, Anda harus jangan lupa kami dilindungi oleh Undang-Undang Advokat ya. Undang-Undang 18 tahun 2003. Advokat itu dilindungi ya, baik perdata maupun pidana dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang advokat yang mandiri dan bebas. Jadi harus bebas ya. gitu Tapi Anda maksudnya? lapor, oh tentu ya. Bebas Tentu saja. gitu? Ya harus tentu. Pengadilan aja Ya, nanti. Kenapa Anda mengatakan Kan pengadilan? ada lawyer Mengapa kita Anda tuh. mengatakan pengadilan? Ya Anda kan? perlu mengetahui ya, kami mungkin mengapa kami lakukan setiap step by step. Ada ketidakpercayaan kepada setiap step by step hukum itu. Kenapa? Teori hegemoni. Ada dominasi, ya kekuasaan dari seseorang yang bisa mempengaruhi semuanya. Ya, Anda pahami itu? Anda harusnya bersyukur masih ada anak bangsa yang peduli kepada bangsa ini. Dan saya peduli. Peduli apaan, Saya Bunda? peduli. Kalian tidak peduli. Mungkin kau peduli Bunda uang. peduli apaan? Ya kau peduli uang barangkali. Kalau Oke. saya peduli negara ini. Baik, kita harus Saya jeda peduli dulu. negara ini. Baik, Ya. kita jeda Tidak dulu. akan sama kita berdua. Ukurnya, kita jeda Memang dulu. minyak tidak akan campur dengan air. Kita Paham jeda Anda? dulu. Kami akan kembali saat lagi di Head to Head.